Fakir akan membahas sedikit tentang pentingnya sholat, paham ya? Karena pada zaman akhir itu termasuk tanda alamat, tanda zaman akhir itu orang umat Nabi Muhammad SAW itu banyak meringankan sholat. Nah, ini karena mereka tidak tahu tentang ilmunya sholat. Ya. Al-Fakir sedikit membahas tentang sholat. Bahkan Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti kepada umatnya agar supaya jangan sampai meninggalkan sholat. Karena kenapa? Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-salatu fid din bimanzilatir ra'as minal jasad. Sholat ini ajaran agama. Hubungan dengan agama lainnya itu seperti kepala dan anggota badan. Paham ya? Sebagaimana tidak mungkin ada kehidupan jika tidak ada kepala, begitu juga Islam tidak akan hidup, tidak akan tegak jika tidak ada sholat. Paham ya? Karena kenapa? As-sholatu fid din bimanzilatir ra'as minal jasad. Sholat di dalam agama itu ibarat anggota tubuh, kepala di dalam anggota tubuh. Kalau antum maaf nggak punya kepala, kira-kira bisa hidup atau tidak? Nggak bisa. Begitu juga kalau antum sholatnya bolong-bolong, ya, 5 waktu jadi 4 waktu, atau 3 waktu, atau 1 waktu, wa iyadubillah nggak ada waktu dalam sehari, ya, maka agama antum tidak akan tegak. Karena sholat itu asas, sholat itu adalah pondasi suatu bangunan. Islam ibarat bangunan, pondasinya apa? Sholat, paham ya? Ibaratnya nih antum, ya, antum menyediakan buah-buahan di atas meja, buah-buahan, minuman, semuanya, paham ya? Tapi mejanya itu antum ambil kaki-kakinya, kira-kira jatuh atau tidak buah-buahannya? Pasti jatuh. Begitu juga sholat. Kalau antum tidak sholat, otomatis agama, suatu bangunan agama itu pasti akan roboh. Walaupun antum ahli sholawat, walaupun antum ahli sodakoh, luar biasa, bangun masjid, tapi nggak pernah sholat, bolong-bolong sholatnya, percuma. Karena as-sholat imaduddin, ya, apalagi subuh, paling berat subuh. Perhatikan, ya, 2 rakaat, cuma 2 rakaat, paham ya? Perhatikan. Subuh 5 waktu, perhatikan. Kenapa? Karena sebejat-bejat kita, karena semaksiat-maksiatnya kita, karena senakal-nakalnya kita, kalau kita tetap sholat 5 waktu, tetap ada hubungan sama Allah. Itu yang penting. Kenapa? As-sholah itu bahasa Arab silah. Sholah itu apa? Silah. Silah itu apa? Hubungan. Sholat itu adalah hubungan kita kepada Allah. Jadinya untung-untung kalau maksiat masih sholat. Paham ya? Paham ya? Ini kayak potongan kita ini. Subuh maksiat, duhur maksiat, sore maksiat, tidurnya mimpi maksiat, itu dah. Sholatnya walalai, waduh udah. Nggak ada yang kita andelin dah. Paham ya? Maksiat terus. Paham ya? Makanya setidaknya 5 waktu ini udah modal kita, agar supaya kita tetap kontak sama Allah, nyambung sama Allah. Yang jadi masalah, yang jadi problematika kita, ketika kita sudah bejat, ketika sudah ahli maksiat,
tapi sholatnya bolong. Udah bejat bolong-bolong lagi sholatnya. Ini yang bahaya. Paham ya? Paham ya? Kalau seseorang udah bejat, ya, tapi sholat, insya Allah hubungannya, barokah hubungannya selalu dengan Allah, itu Allah akan angkat, ya, akan diberikan rizki taubatan nasuh, rizki tobat nasuha. Betapa banyak antum lihat orang-orang preman, ya, pimpinan preman bahkan, hijrah, banyak enggak? Meninggal dalam keadaan sujud, banyak enggak? Banyak. Paham? Itu orang-orang pilihan, ya, yang ketika dia lalai, dia maksiat, tapi tetap hubungannya, sholatnya tetap 5 waktu. Maka perhatikan, paham ya? Perhatikan, 5 waktu ini penting, jangan diremehkan, paham ya? Bahkan dikisahkan ada termasuk wali min auliyaillah, ahlul kasyaf, memiliki kasyaf. Memang para aulia itu ada diberikan kasyaf, bisa melihat sesuatu yang gaib. Ketika beliau wali min auliyaillah ini mampir di dalam satu rumah, yang mana di dalam rumah tersebut ketika waktu subuh pada tidur semua, paham ya? Tidak sholat subuh. Akhirnya wali ini mendengar di dalam tembok-tembok rumahnya itu menangis, teriak, melaknat orang yang tidur tidak sholat subuh. Paham ya? Ini terjadi, ini ada di dalam kitab-kitab salaf. Hakikatnya kita tidak mendengar apa-apa. Paham ya? Makanya perhatikan sholat subuh, ini yang paling penting, sholat subuh, ya, 5 waktu yang jelas, ya. Bahkan dikisahkan Nabi Muhammad SAW syahadan Nabi alaihi salatu wassalam rijalan wa aqwaman tadribu ru'usahum bil hijarah fasa'alan Nabi Jibril man haula ya Jibril. Rasulullah SAW ketika di Isra Mi'rajkan, ya, yaitu ketika beliau berjalan, ya, berjalan di neraka, ya, melihat ada satu kaum itu tadribu ru'usahum bil hijarah, dipukul kepalanya dengan batu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapa ini wahai Jibril, ya, dipukul pakai batu besar sampai meninggal, akhirnya kembali hidup lagi, dipukul lagi sampai meninggal, kembali lagi. Paham ya? Wa qala Jibril, malaikat Jibril mengatakan haula illadzina tatathaqalu ru'usahum anis salat. Ini kaum, ini seseorang yang dulu di waktu dunia itu kepalanya itu ringan di dalam sujud kepada Allah. Meringankan sholat, ya. Sholatnya diringankan. Maksudnya apa? Ketika masuk waktu sholat ditunda-tunda sampai kelewatan sholatnya. Paham ya? Sangat meremehkan sholat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat 5 waktu, faqad aqamaddin, maka agamanya otomatis tegak sudah. Lurus. Wa man hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang merobohkan tiang agama ini, yakni solatnya bolong-bolong, hadamaddin, otomatis agamanya juga akan roboh. Paham ya? Kita kembali lagi ke hadis yang pertama, solat itu ibarat kepala di anggota tubuh.
Kalau nggak ada kepala nggak bakalan hidup. Adapun syariat-syariat yang lain seperti puasa, zakat, itu umpama selain kepala di anggota tubuh, umpamanya seperti tangan, paham ya? Kalau misalkan tangan kita putus, kita masih hidup nggak? Hah? Masih kan? Masih. Kaki kita putus, masih hidup nggak? Masih. Begitu juga kalau kita umpamanya zakat, umpamanya puasa, tidak puasa gara-gara bisa tidak puasa gara-gara sakit, uzur sakit, paham ya? Ke Mekah bisa tidak haji kalau tidak mampu, terkecuali sholat, gak ada uzur apa-apa, paham ya? Harus sholat, paham ya? Harus sholat. Terkecuali nanti ada dua, ada apa? Naum wan nisyan. Kalau tidur sama lupa, paham ya? Tapi lupanya bukan lupa karena gara-gara main catur, jangan. Itu bukan lupa. Definisi lupa di sini lupa di dalam kebaikan. Ya, antum mutolaah kitab sampai istidrok, sampai lupa siang, lupa sore, malam, akhirnya subuh baru sadar, ya. Nah, itu uzur sholat, lupanya seperti itu yang dimaksud, bukan main catur. Kalau main catur beda lagi, ya. Itu double, antum tarikus sholah juga antum, termasuk orang yang meninggalkan sholat, paham ya? Ini masalah sholat. Bahkan salafun sholeh itu sangat memperhatikan sholat, termasuk yang terkenal kisahnya Imam Ali Zainal Abidin ketika mau sholat gemeteran badannya. Kenapa? Ketika ditanya, saya gemeter ini mau menghadap sang kholek, makanya gemeter, paham ya? Nah, itu salafun sholeh sangat memperhatikan kepada sholat. Bahkan di sini ada faedah, banyak faedah di dalam seseorang hamba jika menjaga sholat, ya. Faedah bagi seseorang yang menjaga sholat. Wa qala Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Sayyidina Utsman bin Affan. Dijuluki Sayyidina Utsman bin Affan ini sebagai apa julukannya Sayyidina Utsman bin Affan? Nurain, dua cahaya. Kenapa dijuluki dua cahaya? Karena Sayyidina Utsman bin Affan menikahi anak Rasulullah SAW dari putrinya Rasulullah SAW, dua putrinya langsung, ya. Paham ya? Makanya dijuluki Nurain. Sayyidina Utsman bin Affan pernah mengatakan, man hafidha sholawatil khomas liwaktiha, barang siapa yang menjaga solat 5 waktu tepat pada waktunya, wadawama 'alaiha, kemudian dia istiqomah di dalam hal tersebut, akramahullahu bitis'a karomatin, bitis'in karomatin, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 kemuliaan. Apa itu? Yang pertama, awaluha an yuhibbullah. Yang pertama, bagi orang yang selalu mudawamah, istiqomah di dalam 5 waktu, tepat waktu, ya. Ketika azan langsung sholat. Faedah yang pertama, dia akan dimuliakan oleh Allah, dengan Allah pasti akan mencintainya. Ini faedah yang pertama bagi orang yang menjaga sholat. Wa yakunu badanuhu sahihan. Faedah yang kedua, bagi orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu, itu badannya pasti sehat. Paham ya? Badan pasti sehat. Yang ketiga, wa tahrusuhul malaikatu wa tanzilul barokah fid darih. Yang ketiga, faedah orang yang menjaga sholat itu tahrusul malaikah.
malaikat akan menjaganya. Malaikat akan menjaganya. Wa tanzilul barokah fid darih, dan akan turun barokah di dalam rumahnya bagi orang yang istiqomah menjaga 5 waktu. Paham ya? Wa yadhar ala wajhi sima ussolihin, akan nampak di dalam wajahnya orang yang menjaga sholat 5 waktu itu tanda-tanda wajah orang soleh. Paham ya? Makanya kelihatan orang yang menjaga sholat 5 waktu, orang yang ahli wudu, itu kelihatan mukanya enak kalau dipandang. Walaupun hakikatnya kulitnya hitam. Paham ya? Tapi kalau dilihat enak. Paham ya? Karena telah bersambung dengan nur Nabi Muhammad ya, menjaga wudu ya, cahaya terus tuh mukanya. Paham ya? Tanpa memakai sabun ya. Ulama aulia itu enggak ada, salafun soleh itu ya. Paham ya? Apa pembersih wajah salafun soleh? Wudu udah, cahaya. Paham ya? Kalau kita kan bingung ya, lengkap dah merek-mereknya itu dibeli. Paham ya? Ada yang menghilangkan jerawat, menghilangkan komedo, memutihkan wajah, ada yang pelembab, lengkap, ada 5-10. Paham ya? Jangan pusing-pusing, cukup resepnya apa? Wudu mudawamah, selalu wudu, maka akan terlihat atharus solihin ya, mukanya itu sima ussolihin, seperti orang soleh. Paham ya? Wa yadubillah, kalau orang yang tidak pernah sholat ya, sholatnya bolong-bolong, kalau antum lihat mukanya sumpek bawaannya. Paham ya? Kalau lihat mukanya sumpek. Paham ya? Wa yadubillah, makanya antum yang jaga sholat, jaga wudu, insya Allah kalau dilihat itu enak mukanya. Paham ya? Karena menyerupai wajah-wajah orang soleh. Itu faedahnya orang yang menjaga sholat 5 waktu. Kemudian wa yalinullahu qalbahu, Allah akan memberikan hatinya itu kelembutan. Paham? Hatinya itu kelembutan, enggak keras hatinya. Bagi orang yang menjaga sholat 5 waktu. Paham? Kalau hati udah keras, itu antum kalau dinasehatin, itu hati memberontak. Itu alamatul qaswatil qulub. Tanda kerasnya hati ketika dinasehati itu memberontak. Tapi kalau udah lembut hati, haus akan nasihat. Paham ya? Antum dengan mudawamah sholat, menjaga 5 waktu, sholat 5 waktu, Allah akan berikan di dalam hati antum itu yalinul qalb, hati yang tidak keras, hati yang lunak. Paham ya? Wa yamurru ala sirat kalbarqil lami, dan kelak Allah akan memberikan rizki bagi orang yang mudawamah, orang yang selalu di dalam sholat 5 waktu, kelak di sirat itu seperti barqil lami, seperti kilatan petir. Melewati sirat itu seperti kilatan petir. Paham ya? Wa fir riwayah, sirat itu kelak itu seperti apa? Seperti tipisnya seperti rambut. Seperti rambut, paham ya? Yang dipecah 7 bagian, antum bayangin. Ya. Wa ahad minal sayf, dan ujungnya itu lebih tajam daripada pedang. Kalau diinjek langsung robek kaki. Paham ya? Lebih tajam dari pedang. Dan lebih lembut dari sutra. Paham ya?
Lebih lembut dari cepat putus. Paham ya? Gimana terus lewat sirot? Paham ya? Dengan cara paling mudah, dengan cara gimana? Nah, ini termasuk ketika di dunia itu menjaga sholat 5 waktu. Nanti diberikan oleh Allah rizki ketika melewati sirot itu kalbar kilame, seperti kilatan petir, cepat. Orang kalau udah jatuh dari sirot, udah di bawahnya neraka langsung. Paham ya? Neraka. Makanya antum banyak-banyak bekal waktu hidup di dunia. Ini kesempatan antum. Paham ya? Kesempatan antum mumpung hidup. Bahkan Rasulullah SAW berkata, igtanim khomsan qabla khomsin. Ya, ambillah kesempatan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa pertama? Syababuka qabla haromika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Paham? Mumpung antum masih muda nih, ya, harus istiqomah, harus mujahadah. Himmatur rijal tahdumu jibal. Harus istiqomah, harus mujahadah. Paham ya? Bahkan Allah di dalam hadis qudsinya pernah mengatakan, Allah itu kagum kepada seorang pemuda laisa lahu sobwah, yang tidak memiliki sobwah. Sobwah itu apa? Sobwah itu ketertarikan di dalam melakukan kemaksiatan, ya. Ketika muda dia melawan hawa nafsunya demi apa? Mendapat ridha Allah. Ini Allah senang sama pemuda seperti ini. Paham ya? Nah, antum mumpung muda, gunakan kesempatan. Wahayatuka qabla mamatika, dan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Mumpung kita hidup, ya, gunakan kesempatan kita sebelum datang kematian. Jaga 5 waktu, sholat 5 waktu, jangan ada yang bolong, ya. Wasihatuka qabla maradika, sehatmu sebelum datang sakitmu. Mumpung sehat, kerjakan amal soleh, jangan ditunda-tunda. Bahkan Al-Imam Kutubul Irsyad wa Gauthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah mengatakan di dalam syairnya, Al-bidar qoblal fawad innama antal urdatul afat. Al-bidar, ayo segera melakukan amal soleh. Qoblal fawad, sebelum ente meninggal, sebelum ente sirna. Innama antal urdatul afat, sungguhnya antum ini semua sasarannya kematian. Kita ini dibidik seperti bujur panah, seperti panah yang membidik kepada busur, kepada sasarannya. Kita ibarat sasaran panah. Kematian ini tinggal dilepas saja, paham ya? Nggak tahu kita tiba-tiba mati, nggak tahu, paham ya? Insya Allah, tapi kita diberikan umur panjang, fi khairin wa lutuf wal afiyah wa surur wa hubur, ya. Nah, itu sebelum datang kematian, hendaknya kita hidupnya itu kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah, paham ya? Nah, itu termasuk di dalam mudawamah menjaga sholat 5 waktu. Lewatin sirot seperti petir. Wa yunjihillahi minan nar, dan termasuk faedah orang yang menjaga sholat 5 waktu, kata Sayyidina Utsman bin Affan, wa yunjihillah minan nar, Allah akan menyelamatkannya dari api neraka, ya. Karena pondasinya sudah benar. Wa yanziluhullahu fi jiwaril ladina la khaufa alaihim wa lahum yahzanun, dan Allah kelak akan menempatkannya di yaumil kiamah kelak di dekat dengan orang-orang yang
para aulia, orang yang tidak takut kepada makhluk, yang ditakutkan hanya kepada Allah. Paham ya? Kita termasuk faedah di dalam menjaga sholat 5 waktu pada waktunya, tepat pada waktunya itu, kelak di yaumil kiamah kita akan berkumpul dengan para aulia. Paham ya? Makanya gunakan kesempatan, ya. Gunakan kesempatan. Alhamdulillah, ya. Ingat lagi perhatikan sholat kita, paham ya? Perhatikan sholat kita, karena sholat itu adalah penghubung kita kepada Allah, paham ya? Ini poin penting yang insya Allah kita pulang dari majelis ini kita amalkan. Perhatikan lagi sholat 5 waktu kita. Jangan pernah meremehkan sholat 5 waktu, paham ya? Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.